keseharian tatanan hidup kami. Suamiku sang tulang punggung mendukung pasangannya dengan dukungan terhadap kesetaraan peran kami di rumah. Permisi Bu, Ibu udah mau berangkat? Kalau udah mau berangkat salatnya biar sama saja. Iya, udah mau berangkat nih, Sa. Yuk, Yuk, berangkat sini. ya. Salatnya sama Isya. Waduh. Oh iya, Mbak. Syareta kan agak demam. Ibu udah siapin obatnya ya di meja makan. Oh iya, siap Bu. Dadah. Biasanya, Pak suami tidak pernah membantuku dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Memang, saya juga tidak pernah meminta. Namun saat pandemi terjadi, sepertinya Pak suami dapat melihat langsung peranku sebagai pekerja dan seorang ibu. Mah, si Mbak nggak datang ya hari ini ya? Iya, Pak, lagi sakit. Nanti kita gantian nih jagain Neta. Oh ya sudah kalau gitu Papa ajak main Sarleta dulu ya sampai nanti tidur siang dia. Iya, soalnya nanti biar Mama bisa masak buat makan siang. Iya, Papa meeting lagi jam 1 kok. Iya, udah. Ya, oke. Mwah. Dadah. Saat pandemi, ternyata banyak sekali keterbatasan untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah dan mengasuh anak. Agar berjalan baik, kami harus bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah. Pada saat yang sama ini juga membuat kami saling mendukung agar masing-masing dapat tetap berkarya di perusahaannya. Bekerja sama karena kami memiliki peran yang sama sebagai orang tua. Bekerja sama karena kami setara. Bekerja sama karena kami ingin mewujudkan tujuan yang sama. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Hari ini 15 Oktober 2022, ini hari Sabtu luar biasa semuanya. Kita akan hadir di dalam atau mengikuti satu focus group discussion yang diselenggarakan oleh DPN Apindo bekerja sama dengan Yayasan Plan International Indonesia atau YPII. Kita akan mengangkat satu topik yang luar biasa, yang mana kita akan membahas mengenai kesetaraan gender dan keseimbangan peran domestik serta publik bagi perempuan dan laki-laki dalam lingkungan dalam lingkup produktivitas yang positif. Nah, hari ini bersama dengan saya ada partisipan dan juga narasumber dalam FGD ini yang berasal dari para pekerja, kemudian juga para aktivis komunitas, kemudian juga ada manajemen HRD, dan juga semuanya ini akan menjelaskan perannya masing-masing, baik sebagai seorang istri ataupun bapak di rumah, gitu ya, dan juga bagaimana menjalankan peran-perannya dalam fungsi kesetaraan gender, baik di dalam rumah tangga atau domestik maupun di publik. Nah, adapun tujuan dari FGD hari ini adalah kita akan membahas bersama dan juga saling sharing di antara kita semua
mengenai hal-hal yang Anda perhatikan ataupun Anda memiliki tips-tips yang menarik yang bisa dibagikan kepada para audiens dari FGD kita nantinya. Nah, ini adalah momen untuk kita saling sharing bersama. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan langsung mempersilakan para narasumber untuk memperkenalkan diri, dari mana, kalaupun dari perusahaan bisa jelaskan profesi sehari-harinya, menjalankan aktivitas apa, dan juga status anak, mungkin yang sudah punya anak, ya kan? Dan kalau mau dikenalin anaknya usia berapa dan sebagainya. Nah, di sesi yang kali ini, khusus untuk para pekerja, kita akan mengupas dari angle para serikandi-serikandi yang menjalankan peran sebagai karyawan ataupun wanita karir, dan juga tetap memiliki peran di domestiknya. Nah, ini kita akan mengupas detail dari sisi para ibu-ibu yang menjalani peran atau berkarir. Kemudian juga di sini hadir juga dari teman-teman komunitas Ayah ASI. Wah, ini menarik ya. Tentu audiens juga banyak yang udah gak asing dengan kata Ayah ASI, tapi nanti kita bisa dengar ini sharing-sharing dari bapak-bapak Ayah ASI ini. Dan nanti kita juga akan mendengarkan diskusi dan sharing dari manajemen HRD, bagaimana support-support dari perusahaan yang diberikan kepada karyawan maupun karyawati. Baik, saya akan persilakan para narasumber dari pekerja untuk berkenalan dulu. Dari samping kanan saya dulu, mungkin boleh dari ujung bisa perkenalkan nama, dari mana, aktivitasnya, megang role apa di company, dan mungkin bisa sekaligus ya sharing yang pertama, gimana nih dari awal pandemi, kemudian sekarang mulai kita berharap segera berlalu pandeminya, membagikan peran urusan domestik dan juga khususnya kalau yang udah punya anak, bagi peran untuk ngurus anak. Silakan. Oke, semoga sudah jelas ya suaranya. Selamat siang semuanya. Nama saya Aseta. Saya dari PT HM Sampurna. Saat ini saya handle menjadi bagian brand marketing di Sampurna untuk produk Sampurna Emal. Saat ini saya menikah dan memiliki 2 anak. Anak pertama itu umur 3 tahun dan anak yang kedua itu umur 1 tahun 2 bulan. Tadi mungkin kalau dihubungkan dengan pandemi, ini menurutku pandemi ini datang di waktu yang cukup unik buat aku, karena pandemi itu muncul di tahun 2020. Itu sebenarnya aku baru aja selesai cuti 6 bulan melahirkan. Sebulan masuk kantor, terus saya disuruh WFH selama 2 tahun gitu. Terus punya anak kedua selama pandemi, jadi kemarin waktu disuruh balik lagi kantor, walaupun dari Sampurna itu aturannya masih hybrid sampai sekarang, cuman pas balik tuh sebenarnya agak kayak gimana gitu ya, karena saya benar-benar tidak pernah meninggalkan anak saya keduanya sama sekali, karena saya kebagian dua-duanya itu during pandemic, karena yang anak pertama cuti saya cukup panjang gitu. Cuman waktu mendekati memang sudah mau hybrid, di mana salah satunya itu harus WFO, dalam seminggu itu saya 2 kali WFO. Memang peran support system itu sangat penting ya. Kebetulan sampai saat ini suami saya juga bekerja kantoran, cuman dia tuh hybrid juga, jadi misalnya kita bisa bagi sih, dia Senin Rabu, misalnya saya Selasa Kamis, contohnya kayak gitu. Dan memang kebetulan di rumah itu memang saya dibantu oleh neni juga sebenarnya. Kenapa? Karena memang dari pihak saya dan suami itu, ibu kita kebetulan sudah berumur lah ya, udah mau 70 tahun gitu, jadi kayaknya ngurusin toddler tuh agak kurang sopan gitu ya. Jadi memang itu adalah keputusan yang harus kita bikin sih untuk bisa menjalani rumah tangga, menjalani kerja juga, karena memang kami berdua harus bekerja gitu dengan punya 2 anak yang masih kecil. Siap. Terima kasih Bu Aseta dari PT HM Sampurna Tbk ya. Luar biasa sharingnya. Kita next ke narasumber yang kedua. Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Reti dari PT Pusat Studi Apindo atau Apindo Training Center. Saya di divisi marketing. Saat ini saya menjabat sebagai Head of Marketing.
Nah, head of marketing itu kan memang dimana kita sudah tahu ya, untuk marketing tuh tidak akan pernah ada di kantor setiap harinya gitu. Nah, berbicara tentang COVID atau pandemi, saat ini saya juga memang sudah berkeluarga, sudah punya suami cukup satu. Nah, kemudian untuk saat ini juga saya belum mempunyai anak gitu ya, belum, mungkin masih disuruh pacaran dulu ya sama suami. Nah, lalu untuk dibilang pandemi, mungkin karena saya itu kerjanya juga di ATC atau Apindo Training Center itu sering keluar kota, ketika pandemi langsung cep aja di rumah gitu kan. Itu membuat saya yang tadinya kemana-mana, yang tadinya harus bekerja dan harus melatih otak untuk ya terus berlari-lari gitu ya untuk jualan dan segala macam, tiba-tiba harus di rumah, itu membuat saya kayak terkungkung kali. Terkungkung. Dan memang di saat pandemi kalau boleh dibilang satu hal yang pembelajaran ya, harus ketemu sama suami tiap hari gitu kan. Terus komunikasinya lebih intens gitu. Nah, dan suami juga saat ini kerja di perusahaan startup, dan startup kan sudah tahu juga untuk jam kerjanya juga tidak sangat-sangat tinggi gitu. Nah, kami harus dua-duanya berada di rumah, ya kita menikmati keseruan aja, dan pekerjaannya juga melalui rumah, harus meeting, Zoom dan segala macam. Nah, itu paling perubahannya, yang awalnya harus bertemu banyak orang, kita tiba-tiba langsung berhadapan dengan Zoom gitu ya, yang dimana saya juga menjalankan training yang harus seharian di depan layar gitu, yang tidak dapat feel-nya gitu, tapi saya harus membangun gimana caranya secara WFH training ini harus tetap berjalan, tapi feel-nya harus tetap dibangun juga. Nah, itu tantangan yang sangat menantang bagi saya. Dan untuk keluarga ya kita pembagian waktunya, karena kita sama-sama di rumah dan WFH, ya cukup komunikasinya cukup lebih baik lagi. Dan juga ketika berubah menjadi WFO kembali gitu ya, tidak ada signifikan sih seperti itu. Sip. Cukup Terima dari kasih saya. Mbak Reti untuk perkenalannya dari Apindo Training Center. Bisa dilanjutkan narasumber kita yang ketiga. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Latifah dari PT Bank Sentral Asia. Posisi di kantor saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembayaran Benefit di bawah Divisi Human Capital Management, atau mungkin dibilang istilahnya HRD juga lah ya. Sedangkan posisi di rumah, saya adalah seorang istri dengan 2 orang anak yang udah mulai ABG. ABG. Yang nomor 1 wanita usia 15 tahun, dan yang kedua di laki-laki dengan usia menjelang 12 tahun. Aku sih untuk posisi COVID atau pandemi kemarin itu ya, aku mengambil dampak positifnya adalah lebih banyak waktu di rumah. Karena kebetulan aku ada di head office-nya BCA, jadi pada saat itu memang WFH itu diharuskan posisinya. Jadi diharuskan di rumah, jadi aku lebih banyak mendekatkan ke anak-anak yang memang juga posisinya waktu itu juga belajar online dari rumah. Jadi lebih bisa banyak mengatur gitu ya, apalagi yang udah mulai agak mau ABG gitu agak susah gitu kalau mau dibilangin. Hasilnya setelah 2 tahun dan kembali ke kantor ya positif lah, banyak dari apa yang diajarkan untuk anak-anak atau bagi waktu segala macam yang mungkin biasa dikerjakan dengan aku sendiri gitu ya, atau mungkin ada asisten rumah tangga juga yang bantu, tapi ini sekarang sudah bisa dilimpahkan juga ke anak-anak. Ya. Kesibukan suami, Bu? Suamiku kerja kantor kebetulan di BCA juga, tapi karena dia operasional di cabang, WFH itu nggak ada. Ya, karena finance ya bidangnya ya. Oke, baik. Bu Latifah, terima kasih dari Bank BCA. Boleh dilanjutkan? Ya, selamat siang.
Saya Diana dari Kalbe Pharma. Saya menduduki posisi di Corporate Finance Treasury Manager. Peran suami saya pengusaha UMKM, mempunyai kedai rumah makan kecil yang kebetulan juga dekat dari rumah. Saya istri dan ibu dari 2 anak. Anak saya yang pertama 7 tahun dan anak saya yang kedua 5 tahun. Kalau saya sih pengalamannya berbeda ya dari Ibu Reti. Kalau saya cukup terbantu dengan adanya WFH ini karena kan Kalbe itu perusahaan kesehatan ya. Jadi dia lebih mementingkan di mana saya 2 tahun itu full WFH dari rumah. Nah, baru belakangan ini kita mulai mencoba untuk WFO full. Kenapa terbantu? Karena kan kebetulan anak-anak udah mulai sekolah juga dan sekolahnya juga online. Nah, karena saya juga full WFH, jadi saya bisa bantu mengawasi anak-anak yang sekolah online juga gitu. Dan saya pun kan juga kerja dari back office, di mana sebenarnya juga tidak ada masalah sih antara saya ke kantor atau bekerja dari rumah. Karena kan semua sekarang yang kita tahu kalau saya bagian finance kan semua bisa dijalankan dari internet banking ya, gitu. Jadi sebenarnya sih saya cukup terbantu sih. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Diana dari Kalbe ya. Ya, ini kita punya keragaman dari para narasumber ya. Ada yang di bidang marketing, finance, kemudian juga macam-macam. Ini masih ada 2 lagi perwakilan narasumber kita dari para ibu-ibu wanita karir. Boleh lanjut ke narasumber yang kelima? Halo, selamat siang. Saya dengan Kristi, Dewi Kristiani, tapi biasa dipanggil Kristi. Saya HR dan GE untuk PT Nutrifood yang ada di Cibitung ya. Kebetulan saya sudah punya suami 1 sama Bu 1. Anak 2, kelas 5 SD dan kelas 2 SMP gitu ya. Pandemi itu buat saya ya sangat pengalaman yang luar biasa karena memang betul-betul memang kita mungkin belum pernah kepikir ya. Jadi kalau sebagai HR itu kayak one stop solution ya. One stop solution, mengatasi masalah sebaiknya tanpa masalah gitu. Jadi selama pandemi biasanya kan sebelum pandemi ya kerjaan kita memang sesuai apa yang kita lakukan, job desk kita gitu ya. Misalnya seperti rekrutmen sebagai payroll, kemudian sebagai office dan penyedia kantin dan yang lainnya untuk karyawan, kebutuhan karyawan. Tapi dengan adanya pandemi mendadak kita harus ada satgas. Di mana dulu awal-awal satgas itu hampir sepertinya dari jam 12 malam sampai jam 12 malam gitu ya. Tapi di tempat kami memang waktu itu memang awal-awal karena saking banyak dan mungkin ada kekhawatiran kita sampai malam gitu ya. Tetap online misalnya kerja online dan yang lainnya sampai malam untuk nanganin misalnya karyawan-karyawan yang terkena COVID misalnya. Tapi semakin kesini kan memang di tempat kami sudah bisa beradaptasi ya Pak ya. Semakin lebih baik lagi dan pembagiannya seperti apa kalau ini berbicara di rumah tentunya kebetulan suami saya auditor biasanya pergi-pergi ini juga harus online sementara waktu jadi kami punya kalau biasanya kita kerja bareng-bareng kita sekarang karena ada anak belajar dan yang kecil itu masih suka ngerusuin kita karena gurunya nggak jelas tuh nerangin online gitu jadi saya tidak hanya sebagai pekerja, istri, tapi juga sekarang jadi sebagai guru gitu. Jadi guru. Jadi saya dan suami punya ruangan masing-masing, kita sekat gitu ya. Ini meja kantormu, ini meja kantorku gitu ya. Terus kemudian ada jam-jamnya, maksudnya kita mulai komit untuk jam-jam tertentu kita memang fokus di kerjaan, tapi jam-jam tertentu kita urus anak gitu ya. Karena memang anak itu juga online-nya juga sama dari pagi sampai siang habis itu ngerjain PR juga gitu. Dan kalau sebentar-sebentar diganggu misalnya kita lagi kan training misalnya isi training biasanya offline ini online gitu kan. Tahu-tahu misalnya mah gitu kan nggak lucu ya, nggak seru. Jadi memang saya upayakan supaya anak saya ini mama lagi kerja ya gitu. Adik harus fokus dulu ke sekolahnya dia gitu, jangan ganggu dulu. Nah, itu ada waktu-waktu yang kami harus bagi gitu. Terus kemudian kalau di kalau di perusahaan tentunya kita selama jadi satgas itu kan ada prosedur-prosedur yang harus ditambahkan ya diinsersi ke dalam prosedur perusahaan kita banyak sekali kebetulan
pemerintah juga cepet banget ya adaptasinya nih. Belum muncul peraturan pertama, belum dijalanin, habis itu muncul aturan kedua, ketiga gitu ya. Dan kita harus merubah instruksi kerja tuh harus lebih cepat gitu. Misalnya dulu nggak ada pengecekan suhu, kan harus ada pengecekan suhu, terus kesini peduli lindungi dan yang lainnya. Nah itu saya sendiri sebagai SR di pabrik, kita harus cepat sekali adaptasinya gitu kan, menyesuaikan bagaimana penanganan misalnya kalau ada karyawan yang terkena COVID dan lainnya gitu ya, itu sudah lintas waktu kadang, dan akhirnya perusahaan bisa adaptasi kita ada program-program untuk holistic well-being buat karyawan gitu ya. Misalnya kalau dulu tidak ada webinar online, sekarang sudah ada webinar online yang membahas mengenai hobi gitu kan. Ayo sharing-sharing mengenai hobi bercocok tanam atau hobi apapun. Bahkan selama pandemi saya sendiri bahkan bisa ikut beberapa komunitas yang dulu saya nggak pernah pikirkan. Misalnya komunitas memasak, misalnya komunitas investor saham pemula gitu ya. Terus misalnya komunitas yang terakhir saya buat sendiri itu olahraga gitu. Jadi kita bisa yoga online misalnya seperti itu. Nah itu yang dampak positif yang saya rasakan, saya malah bisa beradaptasi di Beradaptasi dengan peran yang juga nambah ya. Sekarang jadi guru juga ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Christine dari NutriFood. Next ke narasumber kita yang keenam, mewakili para karyawati Ibu Karin. Silakan. Baik, selamat siang semua Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Putri Permatasari. Saya Corporate Communications dari PT Astra International Tbk. Sama seperti dengan Mbak Seta, Bu Reti, anak saya juga baru 2, insya Allah hanya 2. Yang pertama usianya 5 tahun, kemudian yang kedua usianya baru 2 tahun. Dan pandemi yang terjadi di 2 tahun terakhir ini kebetulan berbarengan dengan positifnya test pack saya waktu itu. Bukan positif COVID ya, tapi positifnya test pack saya waktu itu. Sehingga pada saat itu, pada bulan Februari 2020 lalu, ketika saya sudah dinyatakan positif secara test pack, dan di bulan Maret, saya ingat tanggal 2 Maret 2020, pandemi COVID terjadi pertama kali di negeri ini. Di Indonesia. Kemudian alhamdulillahnya sebagai seorang ibu saya mendapatkan privilege yang sangat luar biasa, yaitu bisa work from home selama 9 bulan, Mbak. Saya hamil dan bekerja dari rumah dengan 1 orang toddler yang bisa puluhan kali memanggil nama saya ibu dan muncul di setiap Zoom begitu ya, karena kan pada saat itu kita masih adaptasi dengan Zoom. Ditambah lagi memang kalau dikatakan ataupun dikaitkan dengan kesetaraan gender gitu ya, dan pekerjaan peran domestik di dalam rumah, sebenarnya pandemi ini menjadi momentum yang luar biasa untuk kehidupan keluarga saya. Karena jujur suami saya itu orang yang sangat sibuk dari mulai pacaran. Jadi ketika kami ingin menikah, dia bilang, kamu benar mau nikah sama saya? Waduh. Saya sibuk banget, mungkin gak bisa ngurusin urusan pekerjaan rumah tangga dan semuanya akan diserahkan ke kamu. Seperti itu pada saat itu. Ya ketika kita sudah berkomitmen, artinya itu menjadi pilihan kita dan selamanya sampai mati kita akan sama dia begitu kan Ibu ya. Jadi apapun yang terjadi, saya sudah menerima konsekuensi yang akan saya dapatkan ketika menikah gitu. Dan memang beliau sangat sibuk sekali, kadang-kadang juga beliau tidak tahu apa yang saya lakukan bersama dengan anak-anak begitu, Ibu semuanya. Jadi memang beliau tahunya ini udah bayar, ini udah belum, ini udah belum, ini udah belum. Dan pandemi ini alhamdulillah menjadi titik balik kehidupan kami berdua gitu. Menjadi momentum di mana beliau jadi tahu, oh ini ya peran domestik yang dilakukan sama istri gue setiap harinya. Dan 2 tahun terakhir ini kan karena anak saya juga semakin besar, beban peran domestik juga semakin meningkat karena mulai sekolah offline Bapak. Jadi kan memang itu yang harus dipikirkan. Setiap malam kira-kira pagi ini saya mau bikin bento-bentoan apa ya, kan lagi hits ya. Nah itu juga nggak hanya saya sendiri, tapi ternyata bapak suami yang dulu mengatakan saya akan sibuk banget, ternyata beliau pun juga ikut mikirin, besok kita mau bawa apa untuk anak kita, seperti itu. Dan misalnya saya lagi meeting dan juga lain sebagainya, di tengah kesibukan suami saya, beliau masih bisa menarik anak-anak saya untuk sama bapak dulu, biar ibu kerja dulu, dan pada akhirnya alhamdulillah memang pandemi ini membawa kesetaraan gender yang sangat positif di kehidupan keluarga kami, seperti itu. Oke,
Luar biasa Bu Putri dari Astra Internasional ya. Terima kasih sharingnya. Kita pasti akan banyak diskusi-diskusi lagi. Jadi ibu-ibu silakan ya lepaskan curhatnya ya. Nanti habis itu suruh Pak suaminya nonton gitu ya. Oke. Baik, kalau tadi kita udah perkenalan dengan para narasumber kita yang mewakili para wanita karir, nextnya saya akan memperkenalkan di sesi ini juga kita mengundang narasumber dari komunitas yang menamakannya sebagai komunitas Ayah ASI. Nah, ini ada dua bapak-bapak, dua ayah yang hadir. Saya akan beri kesempatan di samping kiri saya dulu sekaligus perkenalkan Ayah ASI itu apa, dan Bapak saat ini aktivitasnya seperti apa dan membagi urusan kerjaannya nih. Nah, sebagai orang yang dapat embel-embel Ayah ASI. Nah, ini ngapain? Apakah cuman ngasihin ASI-nya aja atau gimana nih? Asik. Silakan. Baik, terima kasih Mas Santo. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Salam kenal. Saya Gama dari Ayah ASI Indonesia. Ayah ASI itu bukan ayah yang menyusui, apalagi ayah yang menyusu ya. Kalau mungkin kadang-kadang ya masih dilakukan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya Ayah ASI itu adalah sekumpulan bapak-bapak yang mungkin tadinya penuh pencitraan tapi pengen support dari proses menyusui buat istrinya. Karena buat kami para ayah-ayah ini adalah proses menyusui adalah proses yang sangat penting sekali untuk menjadi dasar atau fondasi bagi anak-anak kami masing-masing untuk bisa tumbuh kembang dengan baik. Karena kan memang ASI adalah asupan yang diracik oleh sang pemilik maha pencipta ini ya untuk anak-anak titipannya di dunia. Jadi memang sebenarnya isinya ya bapak-bapak yang mungkin masih suka pencitraan tapi tetap dilakukan karena kami juga pengen memberikan awareness kepada ayah-ayah bahkan para pria yang belum menikah juga bahwa memang bikinnya berdua, ngurusnya juga berdua. Itu tagline kami. Bikinnya enak, ngurusnya juga enak. Nah, jadi kalau dari saya pribadi tagline itu juga saya kenakan dengan istri saya di rumah. Jadi memang kami saling berbagi peran, terutama karena pandemi ini juga buat kita semua adalah hal yang baru ya. Jadi kita masih saling meraba nih seperti apa yang cara kita lakukan untuk di keluarga kita masing-masing. Jadi di awal-awal mungkin kita banyak tanya, lihat sini, banyak cari tahu sana sini. Dan juga saya sehari-hari bekerja sebagai marketing juga di perusahaan outsourcing Alhidayah. Dan istri bekerja di perusahaan arsitek di developer. Jadi memang dua-duanya sibuk bekerja dan sehari-hari biasanya ada kakeknya juga di rumah. Nah, pandemi ini memberikan kami waktu untuk saling lebih mengenal, saling lebih berkomunikasi dan berbagi peran juga. Berkahnya adalah di sektor pada pandemi ini sektor developer lagi drop. Jadi istri punya lebih banyak waktu di rumah. Jadi juga kami memanfaatkan momen itu, saya sebagai marketing terus cari nafkah juga buat keluarga. Istri berbagi di rumah juga karena dia waktunya lebih fleksibel. Dia yang lebih banyak mengurus sehari-hari anak-anak di rumah. Saya berbagi peran ketika ada waktunya pulang kantor ataupun mungkin ketika weekend saya ngajak anak-anak keluar untuk mungkin olahraga ataupun hal yang mungkin di weekdays mungkin anak belum sempat lakukan. Ya. Itu sih. Jadi makanya tagline bikinnya berdua, ngurusnya berdua itu juga bukan sekedar frase saja tapi juga sebaiknya juga dilakukan karena memang anak-anak itu perlu sisi orang tua dari ayah maupun ibu, bukan ibu saja atau mungkin bukan ayah saja agar bisa lebih komplit dalam proses tumbuh kembangnya. Ya. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Gama dari komunitas Ayah ASI ya. Jadi bikinnya berdua, urusnya juga berdua ya. Jangan hanya mau enaknya, tapi anaknya juga gitu ya. Jangan bertiga, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya juga dari teman-teman di komunitas Ayah ASI. Silakan bisa perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Mas Santo. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Utus Hardiono. Saya di sini sama Bang Gama ya, saya manggil Bang Gama dari Ayah ASI juga. Kalau saya sebenarnya dari region Bekasi, gitu. Jadi Ayah ASI memang tersebar secara nasional, ada di beberapa kota. Jadi kita memang idenya adalah tidak hanya seru-seruan dalam tanda kutip komunitas berkumpul nongkrong gitu, tapi juga ada misi untuk bisa menanamkan awareness bahwa memang pekerjaan domestik itu bukan hanya tanggung jawab satu pihak gitu. Jadi kita dari sisi laki-laki mungkin memperkenalkannya lebih rasional ya. Secara gampangnya kalau mohon maaf kita hitung-hitungan secara nilai gitu.
Kalau kita memberikan sufor, hitung-hitungannya per kaleng sudah berapa, per hari berapa, per minggu berapa. Dikonversikan dengan ASI, kita bisa beli iPhone, kita bisa beli Gundam gitu kan, bisa beli mainan, kasarnya begitulah. Jadi obrolannya akan jadi menarik gitu bagi para ayah. Oh iya ya, ternyata bisa ada nilai ekonomi yang diambil, tidak hanya dari sisi apa istilahnya perhitungan tanggung jawabnya saja gitu. Makanya ini sangat-sangat menarik. Nah, kalau saya pribadi, saya menjalankan usaha konsultan IT di rumah. Istri saya bekerja di hotel, tourism industrial. Jadi memang sangat-sangat terdampak dengan COVID kemarin. Beliau jadi sempat dirumahkan, kemudian dari sisi ekonomi juga sangat terdampak karena ya otomatis COVID tidak ada kegiatan pariwisata ya, jadi hotel itu sangat-sangat terdampak. Nah, tapi kalau dari sisi pandemi sendiri, terus terang karena memang dari awal saya diberikan apa istilahnya ada kemudahan untuk bekerja itu sangat-sangat fleksibel. Jadi pada saat sebelum pandemi pun kegiatan domestik itu emang lebih banyak saya yang handle. Jadi kalau pagi rutinitas itu saya bisa berangkat lebih siang, sedangkan istri saya memang harus berangkat pagi-pagi karena dia langsung ada jam kerjanya ya. Jadi pagi-pagi itu saya ada anak dua perempuan dua-duanya saat ini kelas 4 sama kelas 2 SD gitu, umur 9 dan 8, sangat-sangat berdekatan. Nah, jadi ketika pandemi datang itu sebenarnya dari keluarga, alhamdulillah sih kita tidak begitu banyak penyesuaian. Justru tantangannya adalah bagaimana membuat mereka tidak bosan di rumah, gitu. Jadi saya bikin ya banyak aktivitas gitu, kayak yang paling gampang karena kita suka kucing, kita bikin rumah-rumah kucing dari kardus, kemudian kita melukis di situ, bahkan sampai saking bosannya udah kita bikin air mancur yuk gitu. Jadi kita bikin selang air, pakai talang, pakai segala macam lah biar mereka bisa tetap happy di rumah, karena terus terang pandemi itu tidak hanya stres bagi orang tua tapi stres juga buat anak. Mereka yang biasa bermain, biasa ketemu teman-teman, ternyata harus di rumah gitu kan, ke mall nggak boleh gitu kan, padahal biasanya tiap minggu tuh mereka minta gitu, ayo kita ke mall gitu, karena ya di Bekasi apalagi ya nggak ada apa-apa gitu ya, adanya mall doang gitu. Jadi bagi keluarga kami alhamdulillah ketika pandemi kemarin tantangannya adalah membuat anak lebih kreatif, kemudian efeknya juga mereka tidak begitu tergantung dengan handphone juga karena lebih banyak aktivitas yang bisa dilakukan seperti itu. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Utus ya dari teman-teman komunitas Ayah ASI. Komplit sekali ya. Jadi kita udah tahu ya, Ayah ASI ini ada sekelompok ayah-ayah yang sangat pro dan paham akan manfaat luar biasanya ASI ya. Dan tadi Pak Utus ngasih tips juga biar narik para bapak-bapak ini lebih aware ASI, dilihat dari sisi ekonomis ya. Jadi bukan hanya luar biasa ASI, juga ada manfaat-manfaat lain. Baik, terima kasih nih dari teman-teman Ayah ASI. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita juga dari kalangan manajemen HRD. Di sini ada dua narasumber. Saya persilakan narasumber yang pertama dari HRD, disampaikan ke saya dulu. Silakan bisa memperkenalkan dirinya Pak, dan dari mananya. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Nama saya Gama dari Astra. Wah, ini ada dua Gama ya di forum kita ya. Jadi saya sudah hampir 27 tahun berkecimpung di dunia human resource atau yang sekarang dikenal sebagai human capital dan juga industrial relation. Jadi sudah cukup lama. Kemudian saya seorang suami dari satu istri. Anak dua, usianya sudah cukup dewasa, yaitu 18 dan 19 tahun. Wow. Dan sekarang sudah kuliah sehingga rumah sekarang tinggal berdua dengan istri. Asik. Kemudian kalau cerita tadi terkait dengan pandemi, menurut saya pribadi banyak positifnya daripada negatifnya ya. Jadi kalau dari sisi dunia usaha itu banyak tantangan-tantangan ke depan yang harus disikapi ya. Dengan adanya pandemi itu banyak sekali perubahan-perubahan perilaku, kemudian challenge-challenge di bisnis juga sangat tinggi, sehingga berbagai macam bentuk pekerjaan, kemudian situasi dan sebagainya ini muncul ya, hal-hal yang baru, sehingga
tentunya harus disikapi oleh teman-teman yang bergerak di dunia HR, karena teman-teman yang mencari kerja ini tentunya akan juga mencari hal-hal yang memang sesuai dengan passion maupun keinginan dia untuk bekerja nyaman, mungkin dekat dari rumah, waktunya fleksi gitu ya, dan dengan tuntutan pekerjaan yang relatif bisa dimanage dari berbagai situasi dan tempat dan seterusnya. Namun di sisi lain, kalau situasi pandemi itu memang kita menjadi lebih concern dengan kesehatan. Lepas dari situ semua, alhamdulillah juga dengan adanya pandemi itu mendorong kita semua itu menjadi, menurut saya menjadi lebih produktif ya. Bekerja juga bisa dikatakan tidak kenal waktu, karena malam-malam juga kita bisa ngadain meeting. Kemudian meetingnya juga efektif. Kalau di offline kan kadang kalau misalnya kita datang ke ruang meeting harus ada yang nunggu ini, nunggu itu dan sebagainya. Kita butuh waktu untuk ke ruang meeting dan sebagainya. Tapi kalau di online itu kan bisa jam 8 mulai, tepat jam 8 mulai, kemudian misalnya jam 10 selesai juga jam 10. Sangat efektif sekali, dan itu sangat membantu karyawan untuk bisa lebih produktif. Jadi dari meeting ke meeting atau dari tugas yang satu dengan tugas yang itu lebih lebih padat kalau menurut saya ya. Jadi itu positif poinnya. Mungkin itu sebagai awalan Mas Santo sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Gama dari Astra International. Selanjutnya saya persilakan lanjut. Terima kasih Mas Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Duyanto. Saya dari Pusat Studi Apindo Training Center, sebagai General Manager. Dan secara pribadi, saya punya seorang istri dan 3 orang anak. Anak saya yang pertama sudah menikah dan sudah punya anak juga. Jadi alhamdulillah. Ya begitu cucu lah saya lahir, saya langsung kaget. Oh, saya sudah jadi kakek sekarang. Gitu. Iya, itu satu berkah yang tidak terhingga. Kemudian anak nomor 2 juga sudah selesai sekolahnya, sudah bekerja juga. Itu. Kemudian anak nomor 3 baru mau masuk kuliah. Jadi sudah selesai baru masuk kuliah. Jadi sudah lengkap sudah. Itu ya, tinggal mengikuti saja perkembangan mereka dan bagaimana mereka bercita-cita. Yaitu secara pribadi. Dan terkait dengan pandemi kemarin, memang sebagai HR, sebagai perusahaan, ya kita harus bisa mensikapi dengan baik karena regulasinya kadang-kadang berubah-ubah. Sekarang level 1 lockdown atau PSBB, ini konsekuensinya berbeda. Kemudian kalau level 1, level 2 ya masih boleh hybrid ya, tapi begitu level 3 ya sudah full WFH. Nah, pada saat WFH ada plus minusnya juga, seperti tadi disampaikan oleh Pak Gama, bahwa dari sisi produktivitas, kalau diukur dari efisiensi dan efektivitas meetingnya, itu memang 1 hari bisa banyak itu, dibandingkan kalau kita offline, habis di jalan kira-kira begitu, jadi ya terbatas. Tapi di sisi lain, ya kalau bekerja dari rumah, mau nggak mau, pekerjaan rumah pasti ke bawah gitu. Apalagi kalau istri bekerja. Nah kalau istri saya kebetulan dulunya bekerja, kemudian keluar memilih untuk punya usaha sendiri. Nah itu luar biasa. Dan sekarang berubah lagi usahanya yang tidak selalu setiap hari harus ditungguin. Lebih enak lagi itu. Waktu untuk anak-anak lebih banyak, termasuk waktu untuk suami. Nah jadi kualitasnya bisa lebih bagus lagi. Nah terkait dengan pembagian pekerjaan dan sebagainya, kalau dari sisi perusahaan, itu biasanya kita merubah mindsetnya karyawan-karyawan kita dari offline menjadi online. Karena banyak perusahaan yang tidak terbiasa, apalagi manufacturing, itu nggak bisa. Kebetulan di sini ya kita jasa, jadi masih bisa dilakukan. Meskipun awalnya ya juga belajar juga bagaimana memindahkan kegiatan kantor menjadi kegiatan di rumah, yang di rumahnya pun terpecah-pecah di rumah masing-masing.
Nah, ini juga butuh waktu juga, tetapi setelah berjalan menjadi terbiasa. Dan sekarang kita bisa memutuskan lebih efisien. Hybrid, kapan online, kapan offline. Atau satu hari bisa dikombinasi. Gitu. Kalau terkait dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini pengantar saya dari awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Agus dari PT Pusat Studi Apindo. Baik, Bapak Ibu, kita lihat ya narasumber kita hari ini beragam variatifnya. Tadi sesi ini adalah kita undang para ibu-ibu, para moms yang memang juga berkarir. Kemudian juga ada teman-teman dari Ayah ASI, nah ini pasti bapak-bapak, dan juga ada Pak Gama, Pak Agus dari manajemen HRD. Nah, dan tadi dilihat kalau profesi dari para moms yang bekerja ini ragam ya, dari finance, marketing, HRD, ada yang corporate communication, kesibukannya juga berbeda-beda, dan tadi latar belakang suaminya juga beda-beda, ada yang fleksibilitas waktunya lebih oke, ada yang sangat sibuk banget, dan pandemi ada hikmah positifnya, nanti kita akan kupas tuntas. Saya mau lanjut ke pertanyaan, ini saya berikan pertanyaan ke para narasumber dari moms yang bekerja nih ya, berkarir nih ya. Pertanyaan saya begini. Pertama, menurut Anda kesetaraan gender di rumah tangga Anda atau domestik Anda, mengingatkan masing-masing dari kita juga punya latar belakang suku, mindset keluarga yang tertanam ini kan juga beda-beda ya. Menurut Anda kesetaraan gender di domestik Anda saat ini di level yang seperti apa? Kalaupun ada tantangannya seperti apa? Dan ada nggak tips dari Anda, ini sekaligus karena manfaat FGD ini kita harapkan para pekerja-pekerja milenial yang mungkin baru masuk di jenjang berkeluarga, punya anak, bisa mendapatkan sharing ini juga. Ada nggak tips-tips yang bisa Anda lakukan terhadap level awareness orang terkait kesetaraan gender itu sendiri? Silakan, saya mau persilakan, ada yang mau sharing dulu? Oke, silakan. Iya. Kebetulan ini saya alami sendiri gitu ya. Yes. Pada saat dulu sebelum menikah kan kebetulan calon suamiku itu adalah orang Minang. Nah, orang Minang ini lebih berpikir wanita lah semua yang mengatur. Oke. Gitu ya. Karena prinsip matre apa? Betul. Mater. Ya. Tapi di posisi para suami atau mungkin lelaki itu sebagai pemimpinnya. Gitu. Jadi apapun harus dilaporkan. Jadi semuanya adalah wanita yang melakukan semua. Nah, pada saat sebelum menikah itu, aku ini tipe orang yang tidak peduli atau kurang peduli, gitu ya. Cuek. Jadi cuek. Jadi kalau dilihat mungkin dari calon mertua aku melihat ini kayaknya nggak bisa diandalkan untuk jadi seorang istri yang baik, gitu ya. Awalnya sih. Nah, bagaimana cara Anda menghadapi mindset itu atau paradigma itu? Nah, dan ini tuh ke bawah pada saat berumah tangga gitu ya. Pada saat punya anak satu gitu ya. Semua memang aku yang ngatur gitu ya. Memang melihat di sini posisi suami itu nggak membantu. Memang benar dari rumah dia yang dengan orang tuanya itu terbawa gitu ya. Tapi ya kita terimalah gitu ya. Semuanya kita jalanin sama-sama gitu. Cuman mungkin dengan melihat kesulitan yang aku jalanin, mungkin posisi kalau anak udah mulai setahun gitu ya, mungkin sakit atau apa gitu ya, kan kebetulan kalau untuk kayak tadi yang Ayah ASI gitu ya, ASI lah yang lebih diutamakan, tapi posisi aku ini ASI yang agak kurang. Jadi di usia 9 bulan aku udah tidak menyusui gitu ya, jadi udah main di sufor. Ini jatuhnya adalah anak jadi sering sakit, itu negatifnya. Nah di situ waktuku banyak terbuang. Jadi untuk anak sakit di rumah seperti itu kan ya. Jadi posisi waktu itu juga di pekerjaan masih di operasional, belum di posisi yang sekarang. Jadi mau nggak mau ya terakhir ya potong gaji. Nah situlah mulai berasa lah ya gitu ya keuangan kita. Karena memang pada saat mulai berumah tangga itu kita mulai dari bawah. Nah di situ akhirnya dia mulai berpikir itu dengan dia cuti yang berlebih gitu ya, dengan mengorbankan aku gitu ya, memang mengurus sendiri, akhirnya kesadaran muncul. Dia tersadar sendiri, akhirnya dia mau membantu gitu kan. Mungkin kalau untuk anak memang diserahkan ke ibunya dulu gitu ya, tapi secara kalau untuk rumah tangganya dia sedikit-sedikit membantu. Nah di sini pun terlihat dengan mertua gitu ya, dia menilai
kenapa anakku yang laki malah jadi yang mengerjakan? Nah itu menjadi komentar lagi. Ini menarik nih. Berarti kan jadinya ada satu mindset terhadap itu. Bagaimana tips Bu Ipe untuk menghadapi itu? Aku sih selama ini udah diterima dengan suami itu senang dong ya kita ya, jadi merasa terbantu. Nah kalau untuk mertua ya mau nggak mau, mertua itu memang orang tua kita juga gitu. Cuman secara orang tua sendiri gitu ya, orang tuaku sendiri gitu ya, tidak komentar apa-apa gitu. Jadi aku lebih mengharap ini calon mertuaku harusnya menerima, ini sebenarnya positif loh gitu. Ini nggak merugikan loh, ini mungkin secara rasa cuman gengsi ya, kalau ini anakku yang laki gitu, kenapa dia harus melakukan gitu kan. Tapi aku nggak peduli, biarin aja gitu kan. Tapi bagi suami sendiri ataupun Bu Ipe gimana memberikan support suami tetap memberikan, ini ada tips nggak? Ini sepertinya memang udah jadi kesadaran, memang dia sadar sendiri gitu ya. Asik. Jadi ya itulah, jadi dari aku pun juga memang nggak pernah memaksa atau mungkin meminta gitu ya. Ini memang udah dari kesadarannya di sini. Mungkin yang melihat anaknya gitu ya, mungkin dengan sering sakit dia mungkin jadi berpikir apakah memang ini juga kurang perhatian dari dia gitu ya. Jadinya mungkin dia lebih terlihatnya ke situ. Nah, jadi karena udah terbantu sebetulnya secara smooth gitu ya, akhirnya aku punya anak kedua, dia akhirnya udah membantu juga. Nah, itu udah mulai enak gitu ya. Nah, belakangan malah kita menurunkan coba ke anak. Anak-anak malah yang ikut peran di rumah tangga juga, domestik, jadi agak terbantu lah. Walaupun ada asisten rumah tangga, tapi asisten rumah tangga memang nggak full day atau tidak menginap gitu ya, jadi dia hanya sebentar gitu, mau nggak mau sisanya ya kita bagi-bagi. Sip, terima kasih Bu Ipe. Jadi memang ada tantangan yang mana masing-masing dari kita memiliki latar belakang suku, adat, ada mindset tertentu, tetapi ya berkat kerjasama itu semuanya bisa dihadapi bareng-bareng. Oke, ada lagi yang mungkin mau share terkait isu ini, jadi bagaimana kesetaraan gender di level domestik gitu ya. Ada nggak tips-tips Anda untuk menghadapi? Silakan, dari sayap kiri ada? Oke, silakan. Sama seperti Ibu Ipe ya? Iya. Suami saya atau tadi Bu Putri ya? Putri. Suami saya itu kan auditor Pak, dari awal sebelum pandemi pun sering kemana-mana ya, jadi saya harus berdamai dengan itu juga gitu ya. Nah, pada saat pandemi kebetulan saya di pabrik, di plant, jadi tidak memungkinkan untuk WFH terus-menerus karena memang kita harus produksi kan, nggak mungkin produksi dari rumah gitu ya. Jadi teman-teman saya tetap harus ngawasin, harus tetap misalnya ada konsultasi dan yang lainnya kan tetap harus di pabrik gitu, atau mungkin sesekali saya harus pantau teman-teman karyawan gitu. Nah, untuk di rumah sendiri dari sebelum nikah memang sudah terbiasa ngurus anak sendiri dan ada yang bantuin pastinya ya, ada yang bantuin. Tapi memang karena saya terbiasa operasional, ketika saya jadi guru nih di rumah, saya punya 2 anak yang tipenya berbeda. Yang satu self-driven-nya cukup tinggi, mandiri ya, belajar dan lebih mandiri. Yang kedua social skill-nya yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang sama anak saya yang kecil, Dek, pokoknya kamu nilainya mendekati KKM aja, saya bilang gitu ya, standar minimal aja gitu. Terus kalau saya udah mengeluh begitu, malah dia yang menguatkan saya, sabar ya, kadang mempelajari anak emang seperti itu. Terus akhirnya saya bilang sama suami, ini saya nggak bisa gitu, maksudnya kebetulan saya juga orangnya satset gitu ya Pak, kalau bahasa sekarang gitu kan, jadi agak kesabarannya saya juga harus belajar gitu kan, saya juga harus belajar. Akhirnya dengan suami yang tadinya mungkin dia tidak terlalu di rumah itu tidak terlalu in charge banget gitu, tapi terus begitu tahu oh ini istriku butuh, dia akhirnya support juga, dia akhirnya membelajarin anak saya yang nomor 2 tuh yang, dan sepertinya mereka klop gitu. Dan di situ saya malah mendapat waktu lebih untuk kita bisa saling support tadi, seperti misalnya masakan dan yang lainnya, mau apa ketika dia belajarin anak saya, kalian mau dibikinin makanan apa, nah itu saya malah lebih suka di situ gitu. Jadi bisa saling supportnya di situ Pak. Oke, terima kasih Bu Christine sharingnya. Sebelum ke moms yang lain juga nih, ataupun para istri, saya mau ke teman-teman komunitas Ayah Asli nih. Tentu di teman-teman komunitas itu kan juga punya banyak cerita lah ya. Mulai tadi, mungkin kita nyambungin tadi beberapa sharing ya. Ada yang punya mindset bahwa laki-laki itu ya urusan domestik bukan urusan Anda gitu ya. Bagaimana cara Anda
menghadapi itu, dan juga Anda sebagai seorang ayah juga nih, memberikan peranan kesetaraan gender itu dengan istri, ada nggak tips-tipsnya ataupun sharing yang biasa sering disampaikan di teman-teman IASI? Monggo, mau dari siapa? Pak Utus atau Bang Gama ya, biar beda nih. Monggo, Pak Utus. Oh, Bang Gama dulu, silakan. Kalau dari saya pribadi sih melihatnya bahwa memang kebanyakan generasi saya generasi mungkin 80-an awal sampai 90-an juga dibesarkan oleh orang tua yang masih memiliki mindset yang dari orang tua mereka sebelumnya. Jadi di mana peran ayah itu begitu dominan untuk mencari nafkah, peran ibu untuk di rumah banyak mendidik anak-anak. Jadi kebawa mindset dari orang tua kita sebelumnya ya. Ya. Apalagi saya menikah itu di 2009, punya anak di 2010. Ayah itu baru ada 2011. Oh, jadi era zaman perintis itu, ini ya. Zaman itu ya mesti banyak cari tahu, banyak tanya, banyak dengerin. Karena kan menjadi orang tua juga tidak ada sekolahnya. Betul. Yang utama adalah kemauan terus belajar. Karena memang tidak semua ilmu atau pengalaman orang lain itu bisa bekerja dengan baik di kita. Atau sebaliknya. Jadi tetap ada juga komunikasi dengan istri, bagaimana cara kita berbagi peran di rumah. Siapa yang dominan, siapa yang terkait hal ini, siapa yang akan lebih menjadi leader, dan siapa yang akan menjadi follower buat support dari belakang. Yang utama adalah kita adalah anak-anak tetap mendapatkan hak yang mereka butuhkan, baik dari segi kebutuhan fisik maupun dari imaterial ya. Iya. Jadi yang penting komunikasi aja dengan pasangan, bagaimana cara kita memenuhi itu. Jika ada yang memang mungkin saya atau istri sedang ada banyak urusan di kantor atau sampai rumah capek, ya kita saling tahu aja. Jadi memang saling ngerti aja, ngelihat ya udah yang ini biar saya handle atau sebaliknya. Jadi memang tidak ada hal yang baku bahwa suami harus ngerjain ini, istri harus ngerjain ini, tapi kita ya saling komunikasi aja. Siapa yang perlu lebih awal, karena tujuan kita adalah anak terpenuhi kebutuhannya. Masalah cara itu kita bisa diskusikan. Itu sih. Keren. Betul. Yang penting suami istri harus perlu saling diskusi sering-sering, harus tahu batas capeknya di mana, batas marahnya di mana juga kita tahu, agar sewaktu-waktu ya kita tahu si istri sudah atau pasangan sudah sampai di mana, kita bisa backup sampai sejauh apa. Itu dulu. Terima kasih. Jadi seorang ayah, seorang suami itu belajarnya nggak ada berhentinya ya. Kalau ada orang bilang kalau sekolah itu belajar dulu baru dapat sertifikat, kalau jadi suami atau ayah sertifikat dulu habis itu baru belajar. Iya ya, jadinya kan luar biasa ya. Oke kok. Tambahan sedikit ya, mungkin para ayah atau para suami atau para laki-laki itu mungkin bukannya nggak mau bantu, tapi mungkin nggak tahu. Ini pembelaan ya Bang ya? Oh, bukan. Oh, tapi nggak apa. Ini feedback dari beberapa ayah-ayah yang sempat sharing sama kita juga. Ya. Bukan nggak mau bantu, tapi nggak tahu harus bantu seperti apa. Oh, ya. Kadang-kadang baru mau ngerjain ini, istrinya udah komen, enggak gini caranya gitu. Misalnya mau manggil anak. Ada ya Pak, dia secara tenaganya udah ada kalau memang mau bantu. Betul. Nah minimal, ya yang penting dia ada niat dulu mau bantu. Walaupun hasilnya tidak sempurna yang diinginkan istri, jangan dulu aja, yang penting dia mau dulu. Lama-lama dia akan belajar kok cara yang diharapkan seperti apa. Itu sih. Mungkin saya mau menambahkan ya. Melanjutkan dari Bang Gama mungkin ya. Mungkin kalau dibilang wanita itu moodnya swing gitu ya. Moodnya berbeda-beda. Karena kalau misalkan kita bilang kalau lelaki kan bisa ya udah saya mau bantuin misalnya nyapu gitu. Padahal sebenarnya di kitanya aduh jangan nyapu aja dong, ngepel juga dong gitu kan. Ya kan? Tapi itu yang dilihat dari laki-laki gitu. Nah, ini melanjutkan dari yang tadi ya Mas Santo, Bu Latifah juga dibilang suku gitu ya, beda suku. Nah, saya juga jujur nikah sama yang beda suku. Saya itu suku Sumatera Utara, Batak ya, kalau dibilang keras ya. Dan saya punya suami Jawa. Wah, seru. Ya Jawa itu kan yang kayak kalau saya karena mungkin backgroundnya dari keluarga yang Batak yang kalau dibilang A ya A gitu, B ya B gitu. Kalau misalkan salahnya A ya A gitu. Nah kalau suami itu Jawanya tuh Jogja Kediri. Waduh udah lengkap, Jogja Kediri Solo lagi. Nah itu tuh kalau dia marah itu tuh kayak yang diem. Ini maunya gimana ya, apa ya. Nah pada awal nikah itu kan saya tinggal sama mertua. Kebetulan
suami saya itu laki-laki satu-satunya. Nah, laki-laki satu-satunya ya kalau dibilang mungkin dimanja gitu ya. Dan apapun tuh nggak boleh mengerjakan apapun di rumah. Kayak misalnya saya minta tolong nyapu, saya minta tolong bersihin kamar, itu tuh nggak boleh gitu kan. Nah, saya pada saat itu saya melihat gini, oh ternyata salah ya kalau misalkan minta tolong itu di depan mertua gitu kan. Itu salah besar gitu. Nah itu perbedaan suku juga harus dilihat gitu ya. Nah karena mertua saya juga sayang banget sama anaknya yang cowok ini, jadi tuh kalau saya mau masak tuh kayaknya nggak boleh. Otoritas dapur tuh otoritasnya mertua saya gitu. Jadi kayak ya kan kalau misalkan baru pengantin baru kan pengennya masakin suaminya atau apa gitu. Itu nggak boleh gitu. Jadi saya yang oke, penyesuaiannya agak sulit nih gitu kan. Setahun 2 tahun akhirnya karena mertua saya juga mindsetnya juga open banget gitu ya, karena udah lama juga di Jakarta. Saya pikir itu kayak yang Jawa banget, ada sedikit Jawanya tapi memang ternyata sama laki-laki itu enggak juga gitu. Tuh istrinya udah capek pulang kerja, nyuci, bantuin bawain aja embernya ke atas. Nah itu kayak gitu-gitu. Jadi saya nggak usah saya minta, mertua saya udah ngebaca itu gitu. Jadi memang saya sama mertua juga ya yang tadi dibilang Bu Latifah, mertua itu kan ibu sendiri ya. Nah itu malah lebih pro ke saya. Asik gitu ya. Jadi mertua saya itu lebih pro ke saya. Jadi kalau saya pulang malam dan segala macam itu ya nggak masalah gitu bagi mertua saya. Hanya yang bawel tuh suami memang. Kok pulangnya malam sih? Nggak enak nih soalnya di rumah mertua dan segala macam. Di rumah ibu dan segala macam gitu kan. Ya orang jam kerjanya kayak gini. Nah kondisi-kondisi kayak gitu yang memang saya harus komunikasi juga banyak dengan mertua seperti itu. Nah kebetulan memang mertua juga asik, diajak komunikasi dan segala macam. Ya dia paham sekali. Kayak Sabtu saya diberi kelonggaran untuk yang bahasa kasarnya bangun siang gitu. Bangun siang dan itu tidak dijadikan permasalahan. Nah singkat cerita saya harus keluar dari rumah mertua gitu kan, harus mandiri dan segala macam. Saya lihat suami saya tuh, saya pikir itu akan yang kayak dulu di rumah mertua, tanpa saya suruh dan segala macam kok. Oke, ini cuci piring saya pulang malam gitu kan. Oh ternyata laki-laki tuh harus diketok dulu. Harus diginiin dulu nih, diperhadapkan dengan kondisi dulu nih, baru mereka bisa kalau saya bilang bisa berubah dengan sendirinya tanpa harus bawel. Kalau cewek kan yang gitu kan. Nah ini nggak usah. Jadi kalau misalkan saya lihat tuh kayaknya nggak perlu deh harus kayak yang agak sedikit halus tapi kayaknya lebih blek aja ngomongnya gitu kan. Tergantung caranya lah ya. Iya. Itu mungkin sedikit maksudnya sharing ya. Terima kasih Mbak Reti. Tadi kita udah banyak membahas mengenai domestik. Mungkin saya harus mengubah bagaimana pandangan mungkin bisa dari Bu Putri, Bu Aseta ataupun Bu Diana ya, bisa sharing. Kalau tadi kan di domestik, sekarang kita mau bahas kesetaraan gender di lingkungan sosial ataupun lingkungan kerja deh, gitu ya. Apa tantangan yang Anda lihat ataupun mungkin hal-hal yang positif sudah Anda rasakan, tetapi itu juga tantangan dan plus tipsnya Anda menghadapi itu. Monggo, yang belum? Oh ya, Bu Aseta, silakan. Ini tes di kantor kan ya Pak maksudnya? Ya, bisa kantor ataupun lingkungan sosial. Okay. Bebas, ya. Iya, kalau ini antara saya dan pria lain kan, bukan maksudnya? Iya, di lingkungan kerja ya, kesetaraan gender. Kebetulan kalau di kantor saya sih, maksudnya saya beruntung ada di perusahaan yang memang menjunjung tinggi kesetaraan gender ya, menurut saya gitu. Kenapa? Karena apapun itu, kita kan kalau di kantor paling jelas mungkin ngelihat dari board of directors kita kali ya. Board of directorsnya itu cewek cowoknya seperti apa. Menurut saya di kantor saya cukup seimbang. Cuman nggak cuma itu aja, segala program yang diberikan ke kita itu juga sangat menarik gitu ya menurutku. Ada yang memang kayak grup tentang
yang kayak gini-gini, misalnya oh Anda wanita tapi sebagai leader itu harus seperti apa sih, wanita yang punya anak sebagai kerja tuh seperti gimana sih harusnya gitu. Karena kan memang secara insting dan basicnya cewek dan cowok itu berbeda ya. Cara mikirnya tuh emang beda gitu menurutku. Itu adalah root cause-nya kenapa kadang-kadang gender itu berasanya jadi kayak beda, karena cara mikirnya aja beda. Jadi itu yang program-program di kantorku yang memang mengembrace itu. Kalau lo sebagai leader sebagai cewek akan berbeda approach-nya sama leader sebagai cowok, contohnya seperti itu. Jadi ya menurutku itu sangat oke, dan itu juga salah satu poin juga. Karena dulu suamiku juga sempat kerja di Sampurna, terus keluar dia tidak mau sekantor sama aku, ya sudah. Mungkin karena aku percaya banget lingkungan itu yang membentuk kita. Kenapa mungkin Bapak Ibu di sini yang anaknya sudah lebih besar ya, milih sekolah itu kan kayaknya milih anak Anda nanti mau seperti apa gitu. Menurutku di saat kita ini adalah lingkungan kantor itu sangat berpengaruh sama kita, dan itu yang mungkin menjadi gampang juga memiliki kesetaraan genetik juga, kesetaraan gender di rumahku juga gitu sih. Karena kita sudah terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu di kantor. Aku tidak merasa ada perbedaan atau bahkan mungkin oh cewek enak gitu, nggak ada juga gitu di kantorku. So Bisa share nggak mungkin kayak contoh program-program yang tadi disebut, ternyata lingkungan kerja itu yang bisa membuat kebawa juga kan kitanya ya. Nah tadi dicontohkan contoh leadership, benar-benar gender itu diupayakan. Betul. Tapi support apa yang mungkin bisa di sharing ya, nanti narasumber lain juga bisa sharing yang membuat awareness akan kesetaraan gender itu menjadi penting. Ya contohnya kayak mungkin cuti hamil kali ya. Cuti hamil tuh nggak cuman kayak oh Anda cewek yang hamil kemudian Anda yang dapat cuti. Jadi karyawan teman saya yang lain juga walaupun pria dia dapat cuti juga. Itu kan salah satu push juga, kayak itu contoh dasar ya, awareness bahwa yang kayak tadi Bapak bilang dari Bapak Asi, punya anak itu berdua. Jadi cuti itu bukan karena saya yang mengandung terus saya melahirkan terus saya yang dapat cuti gitu. Itu salah satunya. Terus ada juga kayak parenting program, mungkin saya menghubungkan dengan yang kayak karena saya ada anak gitu ya. Ada grupnya, dikasih tahu misalnya kemarin pandemi kegiatannya apa sih? Tadi kan Bapak bilang ya harus bikin kegiatan, pandemi nggak bisa keluar. Kantor saya support buat bikin kayak gitu misalnya. Cuman isinya juga bukan yang dihubungin juga bukan ibunya doang, bapaknya juga, karena ya itu again itu kan salah satu push juga kayak Anda ngurus berdua karena itu something yang ya setara. Bukan hanya tanggung jawab ibu ya. Iya. Sip, terima kasih Bu Seta. Silakan Bu, mungkin gantian ya Bu Diana atau ini Bu Diana dulu ya. Iya. Kalau saya sih mau menambahkan, sebenarnya di Kalbe Pharma pun juga untuk kesetaraan gender juga sudah bukan masalah yang utama sih. Balik lagi sebenarnya bagaimana wanita itu bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan rumah. Biasanya kan mungkin support dari suami yang membuat wanita itu sehingga tidak bisa sampai di titik mungkin level BOD atau semacamnya, itu aja sih sebenarnya. Jadi sepanjang dia pun wanita itu mendapat support dari suami, ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga untuk dia berada sama sejajarnya dengan para pria gitu. Ya. Itu sih. Kesetaraan gender lah ya. Oke, nanti saya akan ke bapak-bapak manajemen HRD ya, support ke karyawan-karyawan dengan masa yang tadi bapak-bapak juga udah dengar ya. Kebutuhannya sangat variatif. Sekiranya sebagai HR itu untuk mensupport kesetaraan gender ini seperti apa? Tapi saya mau dengar dari Bu Putri. Mungkin bisa dikaitkan ya. Tadi suami super sibuk, ada hikmah positif di balik pandemi. Tapi tentu Anda sebagai karyawati yang berkarir juga pasti juga sibuk gitu kan. Bagaimana Anda menghadapi itunya, ditambah support perusahaan yang bisa jadi inspiratif ya untuk membantu Anda yang sebagai wanita juga berkarir. Baik, tentu satu hal yang paling harus dilakukan adalah berkomunikasi dengan baik dengan suami ya. Dijelaskan apa yang menjadi prioritas kita. Kalau misalnya di rumah pasti yang menjadi prioritas adalah keluarga terlebih dahulu. Kemudian jika memang ada hal-hal yang terlalu deadline dan kita harus melepaskan kepentingan keluarga terlebih dahulu, ya memang harus ada yang dibagi bersama dengan suami, dan sejauh ini tidak pernah ada masalah gitu. Kemudian kalau dikaitkan dengan apa yang terjadi kesetaraan gender di
kantor sendiri, jujur sampai detik ini saya juga tidak pernah mendengar ada permasalahan terkait dengan isu-isu kesetaraan gender di kantor kami. Bahkan salah satu direksi kami pun juga dijabat oleh seorang wanita, dan banyak juga level dep head ataupun manajer yang dijabat juga oleh wanita juga. Jadi semua tidak melulu harus dijabat oleh pria seperti itu. Nah, berbicara terkait dengan kesetaraan gender di departemen saya sendiri, yaitu Departemen Media Relations, kebetulan saya satu tim itu bertiga, ada 2 laki-laki dan saya 1 perempuan gitu. Dan ketika si 2 laki-laki ini mendapatkan training yang sangat baik, sangat positif, bukan berarti manajer saya melihat saya dia terlalu fokus dengan rumah, dia membagi pikirannya antara kantor dan juga rumah, dia sering sekali izin, dia sudah 9 bulan cuti, dia sering pumping bolak-balik, sehari bisa 5 kali pumping, tapi itu tidak mengubah mindset ataupun persepsi dep head saya terhadap saya gitu. Bahkan misalnya ketika ada satu pekerjaan yang mungkin masih belum bisa saya selesaikan, tapi mohon maaf di sini PD saya sudah penuh, mungkin Bapak juga tahu PD saya sudah penuh dan rasanya sakit, pasti saya udah pusing kepala saya dan bisa demam, saya pun dipersilahkan untuk silakan ke ruang pumping, dan itu pun ada juga di tempat saya bekerja, dan saya dipersilahkan untuk bisa pumping terlebih dahulu. Jadi hal-hal seperti itu yang pada akhirnya membuat produktivitas saya juga jadi positif juga, karena memang didukung oleh lingkungan bekerja di tempat saya sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Putri. Saya mau ke Bapak-Bapak dari HRD, mungkin Pak Agus dulu ya Pak ya. Dengan mendengar tadi sharing-sharing dari semua narasumber di sini, apa yang Pak Agus lihat hal yang cukup baru di masa pandemi, dan apa support yang bisa dilakukan HRD untuk mewujudkan kesetaraan gender dan juga produktivitas di lingkungan kerja? Monggo Pak Agus. Terima kasih. Yang pertama dari filosofinya dulu ya, dari usaha. Kebetulan filosofi perusahaan tempat saya menganggap bahwa karyawan itu aset yang sangat berharga, human capital. Ya, sehingga aset itu harus dijaga produktivitasnya, harus dijaga keseimbangan hidupnya, dan harus dijaga pengembangan dirinya. Itu yang disiapkan sarananya oleh perusahaan. Sehingga dengan demikian, semua karyawan mendapatkan kesempatan yang sama. Kita tidak melihat dia itu dari mana, rambutnya keriting atau lurus, gitu ya. Tetapi yang penting adalah ada potensi, ada prestasi, dan nanti ada kesempatan, silahkan berkompetisi, kira-kira begitu. Dan semuanya diberi kesempatan yang sama. Bagaimana dia harus dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam pekerjaannya, ya kompetensinya harus dilihat apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dikembangkan. Ya, sistemnya dibangun untuk itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dalam kesetaraan gender itu adalah mindset karyawan. Saya punya anak buah laki-laki dan juga wanita. Kadang saya panggil satu persatu. Kamu laki-laki, kamu bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Berapa kali dalam 1 tahun kamu ngambil rapot anakmu? Itu urusan istri Pak. Oh begitu, gitu ya. Nah, kita kasih tahu di mindsetnya dirubah. Mungkin ngambil rapot hanya 1/360 waktumu. Itu bagi kamu, bagi perusahaan. Tetapi bagi anakmu itu 100%, 100%. Karena tidak akan terulang. Dia akan bangga sekali kalau bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain bersama-sama ngambilin rapotnya, ketemu sama gurunya dan mendampinginya. Apalagi pada saat dia berprestasi, pada saat dia dipanggil BP dan sebagainya, orang tuanya ada, itu luar biasa. Anaknya pasti akan berkembang dengan bagus sekali, karena ada kebanggaan di dalam dirinya, dan dia merasa bahwa saya tidak berbeda dengan yang lain. Yang lain ada bapak ibunya, kok saya nggak ada, kan kasihan. Bahkan mohon maaf, ada yang datang ngambil rapot pembantunya, aduh salah itu. Nah, dengan begitu mindsetnya mulai berubah. Ya, akhirnya perusahaan punya cuti. Aturannya pasti ada, gitu ya. Nah, kita kasih tahu lagi. Saya tidak mau tahu kalau anakmu waktunya ngambil rapot, sempatkan. Kamu ngambil, tapi syaratnya pekerjaanmu juga harus selesai. Kira-kira begitu. Nah, sehingga bagaimana caranya dia menyelesaikan pekerjaannya supaya besok dia bisa izin atau cuti untuk ngambil rapot anaknya. Nah, kita bantu.
Kalau dia bekerja sampai malam untuk menyelesaikan pekerjaannya, itu sudah biasa. Tapi bagaimana caranya? Bekerjanya tidak sampai malam, tetapi pekerjaannya selesai dan besok dia bisa cuti. Ini yang luar biasa. Ya. Sehingga kompetensinya dibangun, skillnya yang lain dibangun, dia bisa bekerja lebih cepat, dia tidak mengulang kesalahan yang sama, dan dia mau belajar sendiri untuk melengkapi kompetensinya, sehingga dengan waktu yang sama, produktivitasnya bisa naik. Nah, ternyata di sisi lain dengan keluarganya lebih bahagia, mereka lebih happy lagi untuk bekerja dengan lebih bagus. Nah, supaya nanti pada saat anaknya membutuhkan, istrinya membutuhkan waktu, dia bisa ada di antara mereka. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Agus untuk sharingnya. Nextnya Pak Gama, bagaimana support dari HR ataupun perusahaan Pak mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan kerja maupun produktivitasnya tetap terjaga? Monggo Pak Gama. Ya, baik Mas Santo ya. Pengalaman di perusahaan saya di Astra ya, terkait dengan pengelolaan SDM ini kan memang kita punya yang namanya Astra Human Capital Management ya. Nah di situ memang sudah ada sejak dari dulu itu yang namanya kesetaraan gender itu memang apa ya, bisa dibilang itu sudah memang seharusnya seperti itu ya. Jadi kalau sekarang ini lagi bergema urusan gender segala macam, kadang kita udah lakuin dari dulu, maksudnya itu sudah nggak isu lagi gitu loh. Pada saat kita rekrut, kita juga tidak mempermasalahkan bahwa itu dia wanita atau pria, diberikan kesempatan yang sama, selama kualifikasinya masuk, dia yang akan terpilih menjadi karyawan Astra. Demikian pula pada saat dia masuk, kemudian dia dikembangkan, setiap karyawan Astra memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan training dan seterusnya, tanpa melihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Gitu ya. Nah pada saat pemberian reward atau kompensasi, kalau kita melihat di konvensi ILO itu bahwa harus ada persamaan upah untuk pekerjaan jabatan yang sama untuk laki perempuan gitu ya. Nah itu kita udah melakukan dari dulu gitu loh. Jadi bukan isu lagi lah, memang selama dia pekerjaannya sama di level yang sama, tentunya akan mendapatkan hak-hak yang sama gitu. Yang menjadi berbeda adalah kinerjanya kan gitu ya. Bukan karena dia wanita atau pria, tapi kinerjanya itu yang dihargai dengan reward yang berbeda gitu. Kemudian support apa lagi, banyak fasilitas maupun benefit yang kita berikan ke karyawan tanpa memandang dia pria dan wanita gitu ya. Tetapi ada beberapa karena memang wanita itu punya kodrat misalnya melahirkan, kemudian haid dan sebagainya, ya kita tentunya sudah otomatis memberikan kelonggaran terkait dengan cuti dan seterusnya gitu ya. Demikian pula tadi Mas Agus bilang bagaimana untuk di rumahnya ya di dalam mendidik anak atau mendampingi anak dan seterusnya, itu luxury yang diberikan oleh perusahaan itu sebenarnya sangat luas. Kita ada punya cuti-cuti yang tetap digaji, itu kan di semua perusahaan hampir semuanya juga ada. Kemudian ada juga cuti tahunan yang kita berikan. Nah, itu juga sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh para suami untuk bisa mendampingi istri maupun anak-anaknya dalam event-event tertentu. Di sisi lain juga mungkin juga perusahaan punya yang namanya cuti tahunan ya. Bukan cuti tahunan, cuti panjang. Di mana setelah masa kerja 5 tahun ataupun lebih itu diberikan cuti 1 bulan. Kemudian diberikan kompensasi gaji 1 bulan dan seterusnya. Itu juga hari-hari di mana kita bisa manfaatin untuk keluarga. Demikian pula kepepet-pepetnya ya, itu ada juga cuti tanpa gaji, itu juga ada. Jadi kalau misalnya sang suami ingin mungkin mendampingi istri atau mendampingi anak dan sebagainya, itu bisa dimanfaatin juga. Jadi sebetulnya cukup luas ya ruang untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan kepentingan kita untuk keluarga maupun ke istri kita. Nah, mungkin kalau pengalaman pribadi saya itu sebetulnya momen-momen yang
yang kritis gitu ya. Itu antara usia anak dari 0 tahun sampai mungkin waktu SMP ya. Itu kalau boleh saran itu sebagai orang tua itu harus dioptimalkan quality time-nya dengan keluarga, baik istri maupun anak. Karena setelah itu tuh anak-anak kan sudah punya teman, sudah besar gitu ya. Dia akan punya waktunya sendiri untuk pengen mandiri dan seterusnya. Nah, kadang orang tua kehilangan momen itu gitu ya. Dengan kesibukan di kantor, karena kita tentunya usianya masih relatif muda, kalau anak-anak kita SD SMP sama dia bekerja dan sebagainya, giliran kita udah menjabat suatu posisi yang lebih tinggi, waktunya bisa kita atur sendiri, anaknya udah besar-besar gitu. Jadi kita pengen ke anak-anaknya udah mandiri dan sebagainya, dan waktunya mereka lebih bebas, sehingga kita sebagai orang tua jadi kadang merasa gelo lah bahasa Jawanya gitu. Kenapa dulu saya itu tadi misalnya nggak dampingin, bantuin ngambil rapot, kemudian dampingin kalau dia main bola dan seterusnya. Nah mungkin kan buat pasangan-pasangan muda atau yang belum berkeluarga ya, itu coba tolong dipikirkan, karena masa-masa itu adalah masa-masa emas ya, baik emasnya perhatian anak pada orang tua maupun masa emas kita nih sebagai orang tua, bahwa itu momen-momen yang nggak bisa terlupakan, dan suatu saat kalau kita nggak lakukan kita akan penyesalan selalu di akhir ya. Kalau di awal kan pendaftaran atau mungkin itu ya. Mas Santo. Terima kasih Pak Gama. Jadi melo loh ini Pak Gama kita para ibu-ibunya. Pak Gama, saya ada sedikit saran kalau untuk menciptakan bonding ya. Sebenarnya sih pandemi ini udah mengajarkan kita sih sebenarnya. Ya balik lagi sih, perusahaan kasih kelonggaran untuk hybrid, kalau nggak WFH, sebenarnya sih itu. Ya, baik, terima kasih. Saya mau ke Pak Utus ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Utus yang join sebagai komunitas ayah ASI. Tadi kan ada mindset ya, paradigma bahwa ayah itu ya urusannya ya nyari nafkah, urusan domestik biarkan istri. Bagaimana Pak Utus menghadapi itu, dan mungkin sekaligus ini karena waktu kita terbatas, Pak Utus boleh share nggak ini kepada kepada para ayah ini ya, untuk mempromosikan kesetaraan gender ini begitu pentingnya, support seorang ayah untuk posisi atau menghapus paradigma itu. Monggo Pak Utus. Baik, terima kasih. Jadi memang awalnya kembali lagi pada diri sendiri, itu sih kuncinya. Yang kedua adalah komunikasi tadi yang sudah beberapa kali disampaikan oleh rekan-rekan yang lain dan sangat penting. Memang awal turning point ketika punya anak itu adalah luar biasa ya. Jadi ketika anak saya lahir saya bengong karena seperti yang disampaikan oleh Bang Gama, saya nggak tahu mesti ngapain nih. Ada anak kecil, mungkin kalau anak kecil keponakan saya udah sering lihat gitu ya, sering ngasuh. Tapi ini ternyata anak sendiri gitu, berarti ada tanggung jawab, ada harus hal-hal yang harus disupport gitu. Dan akhirnya pada awal saya melakukan apa yang saya bisa, yaitu ya bersih-bersih, cuci piring, segala macam hal yang kecil sambil belajar, karena waktu itu masih anak pertama dipegang langsung sama mertua gitu. Melihat gimana sih gantiin popok, gimana sih mohon maaf kalau mandiin, kemudian bersihkan bagian-bagian bayi seperti apa gitu, megangnya gimana, gendongnya gimana. Dulu kan ya nggak mau lah, takut patah lah gitu. Akhirnya takut tiba-tiba digendong keplok gitu. Aduh. Takut banget gitu. Tapi lama-lama ya belajar akhirnya bisa. Nah tapi sempat juga terjadi yang disampaikan oleh Pak Agus, saya anak kedua kan berdekatan ya, cuman beda sekitar 17 bulan. Pas anak pertama itu memang full attention tuh semua diberikan, kebutuhan, imunisasi apa segala macam. Giliran anak kedua kebetulan juga pekerjaan agak meningkat, akhirnya mulai loss gitu. Jadi banyak tidak mengikuti perkembangan, akhirnya ya seperti tadi timbul sedikit penyesalan gitu. Beda kok merasa saya memperlakukannya beda gitu. Sehingga pas sebelum pandemi itu juga ada satu turning point di keluarga kami itu, asisten rumah tangga kami mengundurkan diri karena dia juga akan punya anak. Nah pada saat itu akhirnya saya komunikasi sama istri, ya udah
kita nggak usah ngambil dulu gitu. Jadi dicoba lagi dibangun kebiasaan lama, membagi peran. Jadi ketika masuk ke pandemi itu ya kita meneruskan, bahkan tinggal membuat bagaimana suasana itu lebih menarik di rumah gitu. Tantangannya justru di sana kalau dibuat di keluarga kami. Nah akhirnya bagaimana anjuran kepada teman-teman nantinya, saya pikir sih ya kita sama-sama sudah sangat terbuka informasi ya. Jadi mohon maaf bisa kita gali belajar dulu seperti yang disampaikan oleh Bang Gama, mempersiapkan ketika akan menikah apa sih yang harus dilakukan dari sisi seorang suami gitu, supportnya bagaimana, tidak hanya setelah memberikan nafkah terus titik gitu merasa sudah cukup porsinya seperti itu, tapi masih banyak ternyata hal-hal yang kita bisa berkontribusi di situ, akhirnya juga berefek kepada kebahagiaan istri. Otomatis kalau istri bahagia, anak juga senang, insya Allah rumah tangga juga akan menyenangkan. Dan rezekinya Seperti juga itu. Amin. makin Ya, lancar. Terima kasih Pak Utus dari teman-teman Ayah ASI. Ini karena waktu terbatas, biar setara juga penutupnya tadi dari Pak Utus mewakili para ayah-ayah. Saya beri kesempatan satu mewakili para ibu dan juga para wanita karir. Apa untuk sharing, apa hal-hal yang bisa mempromosikan kesetaraan gender, baik di domestik, rumah tangga, ataupun di lingkungan sosial, lingkungan kerja. Apa hal-hal yang bisa Anda sharing, sekaligus juga saya penutup. Monggo, dari para ibu-ibu, ada yang mau mewakili? Satu. Oke, siapa? Bu. Oke, Bu Putri, siap? Oke, Bu Putri. Ya, mempromosikan ini ya, kesetaraan gender di domestik, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial. Silakan. Bagaimana mempromosikan seperti itu ya? Sebenarnya bukan mempromosikan ya. Dalam hal ini kita semua tahu bahwa kesetaraan gender itu pasti sangatlah dibutuhkan. Tentu bukan untuk kita saja di keluarga, tapi juga untuk negara ini. Saya tuh pernah membaca satu artikel di mana Bu Menkyu, Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa apabila kesetaraan gender itu terjadi dan banyak yang diberikan peran-perannya kepada wanita, maka di tahun 2025 perekonomian di dalam negeri itu bisa meningkat sekitar angkanya 70%. Seperti itu yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani ya, yang saya baca pada saat itu. Jadi pada saat ini sih sebenarnya bukan untuk dipromosikan ya. Semoga saja ini bisa menjadi salah satu fokus group discussion ini mungkin bisa menjadi salah satu tools nantinya yang akan disiarkan dan akan dilihat juga mungkin tidak hanya kita yang mungkin sudah agak-agak berumur, tapi juga para Gen Z nantinya yang mungkin juga mempersiapkan diri ketika mereka nanti berumah tangga, ketika nanti mereka memasuki dunia kerja, bahwa kita semua tuh sama, nggak cuma wanita dan juga laki-laki, kita berada di posisi yang sama dan juga kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama pula. Dan di sisi lain, kita sebagai seorang istri mungkin ada hal-hal yang harus kita mengerti gitu ya, apabila ini hal-hal yang suami tidak bisa lakukan, tapi ya udah akhirnya kita lakukan. Seperti salah satu contoh, saya dengan senang hati benerin AC, saya dengan senang hati benerin genteng, karena saya tahu suami saya memang sangat sibuk sekali gitu ya. Jadi memang ada pengertian-pengertian di situ yang bisa kita miliki bersama. Begitu pula dengan suami saya tahu istri saya nih malam nggak bisa tidur karena dia menyusui anaknya. Baiklah kalau begitu, dengan dia yang sibuk, pada akhirnya dia mau membantu saya untuk bisa menghangatkan ASI saya dan pada akhirnya juga bisa memberikan ASI dari botol untuk anak saya. Jadi hal itu semoga saja juga bisa kita tularkan tidak hanya kepada para orang di luar ataupun publik, tapi dari orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, sehingga nantinya itu juga bisa disebarluaskan dengan orang-orang yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri dan terima kasih Bapak Ibu semua. Aplaus untuk kita semua. Demikian fokus grup discussion kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga sharing agar kesetaraan gender baik di domestik maupun di lingkungan publik ini semakin makin maju, karena kita semua yakin dan percaya dengan hal-hal yang positif ini juga akan berdampak positif juga untuk banyak hal. Demikian dari saya Santo, terima kasih.